biar bisa ke mall aja ya. Tapi supaya sehat ya, Dok ya, betul ya? Ya pasti lah, supaya ter, ter apa terbebas dari corona ya. Betul. Ya meskipun katanya kalau ada yang bilang itu kalaupun kena itu nggak parah gitu ya, Dok ya. Betul nggak, Iya. Dok? Betul. Karena kita sudah diberikan kekebalan terlebih dahulu, jadi nggak harus nunggu kita kena sakit ya. Iya, Hmm. betul. Oke. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu yang lain. Halo, Safa ya, betul? Panggilannya, betul. Safa dari GKJW mana kok boleh tahu? GKJW Jombang. Waduh, jauh loh ya. Pantas kita nggak pernah ketemu ya. Salam kenal ya, Safa. Ya, Halo juga ada Raras. Halo Raras. halo Kak. Halo. Raras ini dari Rungkut bukan ya? Bukan, dari GKJW Jombang. Oh, sama kayak Safa ya? Iya, Oh iya, salam kenal juga Raras. Ada iya juga Kak. Nindi Prawitasari. Ini kayaknya dari rumput ini ya, India. Kenapa? Dari rumput ya. Iya, Oh iya, Oh, kok saya dari tadi, Dok? siap. Oke, teman-teman. Mungkin biar nggak grogi, kita kenalan-kenalan dulu aja ya. Mungkin dari saya dulu ya. Kebetulan saya ini bukan di dunia kedokteran, jadi mungkin nanti saya akan menjadi moderator juga, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dari orang awam juga gitu ya, Dok. Ya, Biar kayak gimana sih dok, jadi dokter itu seru nggak sih? Atau mending nggak usah, nggak mungkin ya. Kalau nggak promosi itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kebetulan saya itu kerjanya jadi guru TK ya, dan murid-murid saya itu kebanyakan ini sih, kalau tanyain cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa gitu. Pasti semua pada dokter, dokter, dokter. Kayak gurunya tuh cuman gini, mereka kira gampang kuliah di dokter gitu ya, atau kerja jadi dokter gitu. Coba nanti kita tanya-tanya lagi ya sama Kak Alvin, mungkin manggilnya Kak aja biar akrab ya. iya. Biar Gitu. nggak Saya terlalu dari, formal. ya, Biar nggak terlalu formal. Ya, betul. biar santai. Soalnya Kak Alvin ini kayaknya grogi juga ya Kak Alvin ya. Enggak dong ya, Kak Alvinnya udah biasa gitu. Saya dari GKJ Rungkut, kalau ada yang penasaran, nggak ada sih kayaknya ya. Mungkin nanti Nah, teman-teman bisa kenalin gitu, namanya siapa, terus sekarang sedang kuliah atau SMA atau apa gitu, status pendidikannya gitu, dan kenapa kok pengen tahu tentang dunia kedokteran gitu. Singkat aja dulu nggak apa-apa. Kita mulai dari siapa ya? Bagaimana kalau aku tuh penasaran sama ketua remaja GKJ Rungkut loh, ini ada Kak oh, Alvin. Iya, siap. Andrea ini ketua remajanya GKJ Rungkut. Halo Boleh Andrea. mungkin, kan penasaran ya kok ketua remaja pengen jadi dokter juga gitu. Mungkin boleh? Ada salahnya kok. Boleh kenalan dulu. Oke. Adik Andrea. Iya, halo teman-teman semua. Kedengeran ya, Mbak? Oh, dengar-dengar. Kak maksudnya. Heeh. Kak Bel. Ya, Selamat boleh malam kenalan teman-teman dulu. semua. Selamat malam Kak Alvin, Kak Selamat Bella. malam. Perkenalkan nama saya Andrea, biasa dipanggil Tia. Saya sekarang SMA kelas 1. Terus mengapa saya ikut ke breakout room ini? Soalnya saya tuh ingin tahu dunia kedokteran itu kayak gimana. Bukan berarti saya ingin menjadi dokter ya. Saya tuh ingin gimana sih Masih cari-cari tahu ya. ya Mm-mm. belajar tahu. Mencari jati diri dulu ya, Dea ya. Kamu SMA ini kan sudah penjurusan ya harusnya ya Mbak Bel ya. Aku dulu Iya, sih sudah kelas penjurusan. 2. Ini dari kelas 1 udah jurusan ya? Sekarang Iya, kalau di sekolah saya dari kelas 1 udah dijuruskan. Oh, ambil berarti apa Andrea? IPA berarti. Iya, IPA. weh, Oh, debak Andrea. Kebanyakan nonton Hospital Playlist nih aku. Sama, Mbak. Gitu. Oh, sama ya. Mungkin kamu Oh iya, tertarik aku gara-gara sebenarnya nonton tertarik gara-gara drama Ikjun Korea juga sih. sama Songhwa dulu ya. Gitu. Oke, thank you Dea. Lalu kita ke siapa ya? Oh, ada Kathleen juga. Halo Kathleen, selamat malam. Oke, Kathleen. Mbak Bella. Halo. Mungkin karena Kathleen udah say hello, Kathleen boleh kenalan, Kat.
sama teman-teman ini soalnya ada juga yang dari GKJ Jombang. Mungkin belum tahu Kathleen itu siapa ya gitu. Ya, aku minta maaf ya belum bisa on cam soalnya wifi-nya rada-rada hari ini. Nggak apa-apa. Oke, namaku Kathleen dari GKJ Rungkut. Sebenarnya udah kuliah semester 5 jurusan manajemen. Tapi kepingin tahu aja kedokteran itu bagaimana. Terima kasih. Oh gitu. Ada kebimbangan ya, Kat ya? Nggak apa-apa lah. Aku dulu juga jurusan kuliah dan pekerjaan berbeda itu nggak apa-apa sih. Ada loh, Mbak Bel. Temanku itu sudah lulus bioteknya Ubaya dan dia mendaftar di kedokteran dan sekarang udah lulus dari dokter juga. Jadi dia punya 2 gelar sarjana. Iya, Jadi, banyak tuh yang kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Biasanya tuh yang kuliah pertama tuh tuntutan orang tua dulu ya. Terus kita cari jati diri ya. Baru, oh kayak aku pengen jadi dokter nih. Pergaulan. Soalnya teman-teman sudah pada kuliah yang lain, saya belum kuliah ya, terpaksa kuliah. Ada yang gitu soalnya. Oh ya, bisa juga, bisa. Banyak alasannya ya. Oke, thank you Kathleen. Michelle, boleh. Michelle kenalan dulu. Oh iya Mbak Bella. Malam Kak Alvin semuanya, Mbak Bella. Kenalin nama aku Michelle, udah kelas 11, SMA kelas 2. Alasan mau kayak kedokteran itu udah kepikiran sih, kayak soalnya tanteku juga dokter, jadi kayak ada kepikiran sama papa kan kayak ada penyakit juga, jadi kayak pingin bisa bantu papa secara langsung sama keluarga gitu. Cuman lebih bingung ke penjurusan buat nanti spesialisnya gitu sih. Dokter apa tantemu, Michelle? Dokter jantung. Di mana? Di Surabaya atau di? Di Malang. Oh, di Malang. Oke. Iya. Di Saiful Anwar. Iya di Saiful Anwar. Ya. Wah, keren juga ya alasannya Michelle. Aku pengen nangis loh tiba-tiba dengarnya. Semoga papa sehat terus ya. Jadi bisa temenin Michelle sampai tua-tua nanti ya. Iya, makasih Mbak. Oke. Terus itu tadi Michelle deh. Wah, Kathleen hilang. Terus aku mau tanya Safa deh. Sekarang gilirannya Safa kenalan dulu. Kenalan dulu berarti. Boleh. Nama panjang namanya Sarina Sawardani. Biasanya panggilan Safa dari GKJW Jombang. Safa sekarang kuliah? Sekolah? Sekolah SMA kelas 2. Ya ampun, muda-muda banget anak-anak ini ya. Pusing. Ya. IPA juga ya? Iya. Terus memang pengen jadi dokter, udah memutuskan atau masih gimana bimbang? Belum sih. Kalau dari dulu itu emang pengen jadi dokter dari mulai kecil sampai SMP. Terus mulai SMP tuh kayak bimbang gitu loh. Mau milih dokter apa enggak. Apalagi kan sekarang itu saingan untuk masuk kuliah itu sangat ketat kan. Jadi harus dipikirkan lagi mau pilih jurusan apa. Jadi mau lebih tahu dulu jadi milih dokter apa tidak gitu. Oh gitu. Semoga penjelasan dari Dokter Alvin bisa memantapkan Safa ya. Itu nantinya. Oke, salam kenal ya Safa. Iya. Oke, sekarang kita kenalan sama Nindi. Boleh? Mungkin Nindi kita kenalan dulu. Selamat malam. Namaku Nindi dari GKJW Rungkut. Oh iya. Mungkin aku lupa ya apa kita jaraknya terlalu jauh. Nindi ini yang mana gitu. Soalnya masih baru baru daftar di GKJW Rungkut gitu. Oh, dulu asalnya dari GPIB sebelah. Oh. GBB Rungkut. Oh iya, oke. Sekolah, kuliah, kerja? Sekarang lagi koas. Oh. Di RSAL ya.
Oh gitu. Wah, berarti Mungkin mau sudah. tanya-tanya nanti tentang Oh, kayak ini boleh boleh. internship-nya atau gimana gitu. Mau tanya soal UKM PPD, boleh. Wah, ya itu juga salah satunya ya. Wah, aku kok ngelek ya, apa itu artinya ya? Nanti boleh dijelasin loh ya. Oh, boleh. Oke, salam kenal ya Ya, Nindi. ya, Thank kasih. you, nanti kita discuss sama-sama ya. Lalu Oke. kita sekarang mau kenalan sama Raras. Halo Raras. Halo Kak. Ya, boleh kenalan Raras? Ya, perkenalkan nama aku Raras dari GKJW Jombang. Aku sekarang kelas 11, kelas 2 SMA. IPA juga? Ya, IPA. Oke, sudah sama kayak Safa ya, masih galau gitu? Ya, masih bingung nyari referensi. Oke, semoga membantu ya nanti ya dari Kak Alvin ini. Oke, terima kasih Rara, salam kenal. Wah, Kak Ya, Alvin, Kak. hari ini tamunya cewek-cewek semua ya, Kak Alvin yang paling ganteng hari ini. Oke deh, tadi kan masih Kak Alvin tuh udah sebutin beberapa hal yang bikin kita itu kepo banget gitu, kayak mahal atau enggak, susah atau enggak, harus pintar atau enggak. Tadi kan Kak Alvin bilang, kenapa pintar aja tuh nggak cukup gitu, kalau mau jadi dokter ya. Lalu masih banyak pertanyaan gitu, jadi mungkin Kak Alvin mau saya nyalakan slide, saya putarkan slide-nya dulu atau gimana? Boleh. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Kak Alvin dulu ya, teman-teman. Benar nggak mulai dari yang sini? Benar. Oke. Benar, oke. Ya, teman-teman, kita melanjutkan lagi ya. Jadi kuliah di kedokteran itu saya bilang susah-susah gampang. Mungkin bagi teman-teman yang belum masuk ke dunia ini pasti bingung nanti. Gimana maksudnya susah-susah gampang? Tapi mungkin Nindi sudah merasakannya mungkin ya. Karena sudah koas juga kan. Nah, itu. Jadi kuliah di kedokteran itu tidak bisa ditempuh cepat ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman otomatis harus pasti dari jurusan IPA. Ya, karena itu diatur di peraturan dari Konsil Kedokteran ya, ada tahun 2012 bahwa yang berhak untuk masuk itu harus dari jurusan IPA. Tapi apakah jurusan IPS tidak boleh? Ini kan jadi pertanyaan ya. Otomatis kan kita jadinya kayak menganaktirikan ya. Apakah jurusan IPS benar-benar tidak boleh untuk mengenyam pendidikan di kedokteran? Yang jelas-jelas ilmunya berbeda 180 derajat. Betul nggak? Kalau IPS kan kita ngomong tentang ilmu sosial ya, tapi kan kalau kedokteran kan kita ilmu biologi ya, ilmu yang pasti gitu ya. Ilmu yang pasti gitu. Nah, di beberapa kampus itu masih diizinkan Mbak Bel ternyata. Nah, kan kalau lulusan dari IPS itu boleh asalkan dia menguasai yaitu IPA, ya, biologi, matematika dan lain sebagainya. Itu. Dan saat dites untuk masuk jurusan itu bisa lulus ya dimasukkan di beberapa fakultas ya, saya bilang ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca-baca di Google, banyak informasinya. Dan dulu pengalaman saya ikut les SBMPTN ya, karena sebelum saya masuk ke Fakultas Kedokteran swasta ini, saya juga pasti pernah mencoba di negeri ya, teman-teman ya, mencoba peruntungan begitulah. Karena ya kita tahu bahwa sekarang negeri yang punya akreditasi paling baik, nasional juga. Nah gitu. Dan kita swasta ini kan kita juga berlomba-lomba punya apa ya, punya bukan punya derajat ya, punya tingkat kompetensi yang sama dengan negeri, tapi kita terbatas di banyak hal. Nah itu contohnya kayak akses gitu ke rumah sakit atau apa gitu, kita masih terbatas gitu ya. Rumah sakit pendidikannya pun kita, rumah sakit pendidikan kalau di UNER contohnya ya, kita bandingkan dengan UNER saja yang sudah jelas ya, itu kan rumah sakit pendidikannya akreditasi A dan dia rujukan tingkat A, otomatis banyak kasus menarik ya, dan jadi lebih banyak varian atau pengetahuannya. Nah, itu yang membuat kampus negeri itu lebih unggul. Tapi di kedokteran itu kita
secara garis besar sih tapi sama lah teman-teman, di swasta ataupun di negeri itu sama. Nah itu tadi saya bilang, bukan hanya pinter saja, bukan hanya akreditasi kampusnya saja yang berperan, tapi teman-teman sendiri nanti yang akan jadi lulusan dokter yang kayak gimana. Nah itu makanya selama kurang lebih waktu 5,5 tahun berpendidikan di kedokteran itu tidak bisa dikurang-kurangi. Lebih boleh, tapi tidak lulus Mbak Bella ya. Jadi kalau mau lebih panjang ya, biaya yang dikeluarkan otomatis juga makin besar. Nah, di kedokteran itu dibagi jadi dua di pendidikannya. Pendidikan sarjana, nanti kita dapat gelar sarjana kedokteran, dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi untuk mendapatkan gelar dokternya yang ditempuh selama 4 semester. Begitu. Nah, foto kiri atas itu foto saat saya mau masuk ke profesi. Jadi saya dapat JAS Lab gitu ya, JAS DM. Nah, kalau tadi Nindi ngomong koas. Nah, itu mau masuk koas lagi ceria-cerianya ya. Kalau sebelah kanan sudah agak loyo ya. Oh, karena belum mengalami koas itu seperti apa ya? Ya, betul. Masih semangat, excited gitu loh, Mbak Bel. Jadi kita mau mengalami pengalaman baru kan masih begitu ya. Tapi nanti kalau sudah merasakan, sudah terjun langsung, kita tahu suka dukanya. Nah, ya, udah jadi rutinitas apalagi ya. Itu. Ini mana ada apa ya? Oke, lanjut dulu mungkin Mbak Bel. Ini fan bawah ini ya, Sumpah Dokter ya. Oh, sorry ini. Bawah ini Sumpah Dokter bersama jajaran dekana dan beberapa afiliasi dari rumah sakit. Itu. Nah, udah. Lanjut aja, next to know saja, teman-teman. Oke, nah, secara garis besar yang kita kerjakan itu apa sih nanti kalau jadi dokter? Nah, ini loh yang dikerjakan itu. Apa yang kiri itu apa? Yang kiri atas apa kira-kira, teman-teman? Ngapain, teman-teman? Vitamin ya. Makan ayam goreng atau apa? Aduh, saya kasih candy deh, itu permen ya. Masih permen. Apa? Nah, itu ngasih vitamin A ya, suplementasi vitamin A. Ya, kalau kita kerja di puskesmas, kerja di pelayanan kesehatan tingkat pertama, pasti kita akan mengalami yang namanya kerja seperti ini. Gitu. Tapi kalau kita kerjanya di rumah sakit besar, kita nggak akan dapat, saya bilang nggak akan dapat ya. Nggak akan dapat, mungkin hanya di pendidikan saja, saat waktu pendidikan, mungkin dapat, tapi saat bekerja mungkin akan kecil kemungkinannya, apalagi kalau teman-teman nanti kerja sebagai dokter UGD. Nah, terus foto yang kedua sebelah kiri ya, sebelahnya vitamin A itu adalah memasang KB implan kontrasepsi itu loh, teman-teman. Implan ya. Jadi pada ibu KB implan itu akan dipasangkan untuk menjarangkan kehamilan, menunda kehamilan. Dan itu bisa di lengan ya ternyata ya? Ya, di dalam. Oh, aku kira selama ini tuh di anggota tubuh yang lain gitu. Di mana Mbak Bella? Ya, di mana gitu ada alat reproduksinya itu kan. Ternyata di lengan ya, wah. Iya. Kenapa kok juga lengan kiri? Karena nggak boleh yang aktif bergerak, Mbak Bella. Oh gitu. Tuh. Nanti dia bisa berpindah tempat. Ya, karena itu kan ditanam susu itu bentuknya, kalau teman-teman pernah, itu KB susu ya namanya ya, kalau teman-teman pernah makan permen lollipop, nah ada gagang lollipopnya kan, yang putih itu. Nah, susu itu bentuknya seperti itu. Jadi panjang-panjang sekian, terus kemudian ditanamkan, dibentuk kipas, bisa isi 3, bisa isi 5, ya, itu. Dan itu mengandung hormon. Hormon itu nanti bekerja supaya tidak terjadi konsepsi atau kehamilan. Itu tujuannya. Nah, terus yang gambar yang ketiga, ini ya, gambar yang ketiga itu imunisasi. Nah, ini yang paling seru ya. Setelah disuntik, anaknya baru nangis. Mesti gitu. Jadi pertama-pertama dimasukkan jarumnya enggak masalah. Setelah obatnya masuk, baru anaknya jerit. Itu sering terjadi ya. Imunisasi wajib, imunisasi tambahan. Nah, kita kerjakan juga. Ini yang dilakukan di puskesmas, dan sebelahnya yang saya pakai
Nah, saya berdiri itu dengan anak di sekolah itu yang dilakukan di sekolah, imunisasi dasar wajib ya, teman-teman. Terus ada pemeriksaan timbang dan ukur tinggi badan juga. Nah, yang berdiri itu. Nah, itu seperti itu. Jadi bidang pekerjaan dokter itu ya seperti ini, pelayan masyarakat ya kita ya. Jadi sama seperti kita kan soalnya jual jasa nih. Kita jual jasa ya. Ini yang bisa kita berikan gitu. Terus yang di kiri bawah, nah itu ada tulisannya Pemkab Banyuwangi, mobilnya itu saat di puskesmas itu setelah melakukan promosi cuci tangan. Jadi kita kalau di puskesmas itu ada bidang-bidang ya, ada bidang-bidang gitu deh nanti. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah terjun di lapangan, pasti teman-teman akan diajak juga untuk melakukan promosi kesehatan, ya, mengajarkan cuci tangan. Jadi pakai toa gitu, ngomong di jalan. Cuci tangan, berapa langkah, tujuannya apa, kalau nggak cuci tangan bisa apa, kayak gitu. Oh, Terus, yang sering lewat-lewat depan rumah juga itu ya? ya, kalau sekarang kan banyak tuh ambulan-ambulan yang dibuka isi keranda. Nah, itu juga sarana promosi sebenarnya. Yang di apa? Nah, sebagai strategi, salah satu strategi promosi pemerintah supaya menekan angka kasus COVID. Kan orang dibuat Biar takut ya. Oh, benar. Iya. Nah, gitu. Kalau ini sama ya, yang tengah bawah ini pada saat vaksin itu hanya pas pegang kotak icebox-nya aja. Terus yang di kanan bawah itu pada saat jaga di ruang isolasi COVID. Jadi kan sama seperti Wisma Atletnya, Banyuwangi gitu lah. Gitu. Oke, lanjut dulu. Oke lah. Nah, kalau yang di kiri atas itu kiri atas dan kanan atas itu saat di pondok. Jadi kita juga telusur pondok, kita juga mengajarkan mereka cuci tangan, mengajarkan mereka pola hidup bersih dan sehat, ya. Jadi bagaimana cara cuci tangan, bagaimana makan yang baik, bagaimana beraktivitas fisik, itu penting. Itu. Terus sama yang bawah ini itu ya jelas ya, menangani pasien corona ya, pakai baju hazmat lengkap seperti astronot. Panas nggak pakai gini? Panas, Mbak. Aku kepo banget loh sebenarnya, kayak apakah itu tuh kayak menurunkan semangat atau malah jadi makin semangat gitu. Sebenarnya kalau yang nggak pernah pakai ya Mbak ya, nggak pernah pakai baju ini, semangat makainya. Karena kan merasa terlibat ya. Tapi setelah pakai bobios Mbak. Ini setelah pulang dari ini teman-teman ya, sekedar memberikan pengalaman ya. Pulang saya lepas baju ini basah kuyup, saya kayak mandi. Jadi baju basah bolak-balik, celana juga. Jadi ya memang benar panasnya, apalagi kita kerja di lapangan kan ya tenda warna hitam lagi ya, menyerap panasnya teman-teman ya. Pastinya sungguh. Nah, secara garis besar lingkup kerja seorang dokter itu ada di 4 kata ini. Nah, promotif itu ya promosi, ya nama lainnya. Ini jamak kan, kata sifat. Jadi kalau promosi itu ya kita mempromosikan apa ya, kesehatan itu apa tujuan kita. Jadi seperti dokter Tirta kowar-kowar di media sosial itu ya tujuannya supaya promotif dan preventif itu. Kalau preventif itu bukan prevensi ya, berarti mencegah. Nah, harapannya kita mencegah supaya tidak terjadi sakit. Nah, kalau kuratif itu apa? Kuratif itu mengobati. Nah, di sini perannya obat, di sini perannya tindakan operasi gitu ya. Dan rehabilitatif ini ya follow up seperti itu. Jadi tindak lanjut ya seperti itu. Jadi ruang lingkup kerja kita ini mungkin berbeda ya dengan yang lainnya spesifikasi kerjanya, tapi secara garis besar saya rangkumkan jadi 4 kata ini. Nanti kalau di bidang kedokteran itu luas ya Dek ya, atau teman-teman ya. Jadi ada kedokteran hewan, ada kedokteran umum, ada kedokteran gigi, ya banyak ya. Jadi dokter itu bukan hanya dokter umum saja ya. Terus kemudian di kedokteran umum pun juga nanti setelah lulus teman-teman bisa
banyak bidang yang mau diminati. Nah, jadi masih banyak pilihan gitu. Teman-teman mau lanjut untuk sekolah lagi, melanjutkan memperdalam bidang spesialisasi atau akademisi. Jadi kalau spesialisasi teman-teman nanti itu harapannya teman-teman akan jadi praktisi kan, jadi praktek gitu, jadi dokter spesialis. Itu kan harapannya ya, kerja di rumah sakit atau kerja di daerah. Tapi kalau akademisi ya teman-teman mengajar, jadi dosen contohnya, jadi apalagi ya, jadi manajer rumah sakit misalnya, bisa seperti itu ya, memperdalam ilmu bidang lain seperti itu. Lanjut dulu Mbak, coba apa selanjutnya ya? Nah, ini sekarang saya tuh kerja di kampus jadi utamanya ya. Setiap hari saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran UKWMS, jadi Widya Mandala Surabaya, dan Fakultas Kedokteran yang saya tempati ini itu baru 10 tahun umurnya. Jadi masih tergolong muda ya. Nah, itu kenapa kok menunjukkan angka 5 itu bukan dada-dada ya maksudnya, tapi itu angkatan kelima yang sudah lulus. Jadi selama 10 tahun kita sudah berdiri, kita sudah bisa mencetak 5 angkatan dokter gitu. Jadi gitu ya, dan kita juga terlibat di dalam vaksin. Ini kerjasama dengan Bayangkara ya, Polres. Coba selanjutnya lagi Mbak. Nah, ini yang take home message-nya ya. Jadi saya kasih tips dan triknya. Kunci sukses di dokter itu apa sih? Kuncinya itu harus disiplin, telaten, ulet, ya. Dan ini yang nggak boleh lupa ya, dan doa. Karena usaha tanpa doa ya sama aja nol ya. Dan kalau kita ngomong beruntung, ya memang ada faktor keberuntungan, tapi keberuntungan itu timbul karena ada usaha yang kita bangun, ya kan? Karena kalau tidak ada usaha, ya tidak akan kita capai keberuntungan, itu ya. Terus kenapa tadi pinter saja aku ngomong nggak cukup, ya teman-teman ya? Karena di kedokteran itu ada lebih dari 1000 penyakit di dunia ini. Bahkan di negara lain bisa muncul penyakit baru loh yang nggak ada di Indonesia, dan kamu nggak mungkin tahu juga obatnya apa. Nah itu mungkin terjadi, sehingga terus harus mengupdate ilmu ya. Makanya pinter aja enggak cukup, dan butuh keterampilan dalam hal apa? Keterampilan baik klinik maupun keterampilan yang lain, seperti apa? Seperti misalnya keterampilan dalam hal etika, itu penting ya. Dalam hal lain yang non akademik maksudnya, itu juga penting. Karena mau enggak mau, kamu juga harus punya itu. Jadi jadi dokter itu bukan hanya pinter ilmu ya, tapi juga kamu kan mau jadi dokter sukses yang mau menyembuhkan pasien loh, tentu saja lah. Pasien itu loh kamu ajak omong-omong, kalau pasiennya itu sudah merasa nyaman, dia itu sudah secara psikis sembuh. Betul-betul. Nah itu yang saya percayai. Jadi saya bilang tadi pinter aja, ya pinter, ya harus, tapi tidak wajib, itu aja ya. Nggak cukup lah itu. Harus ada. Terus kedokteran itu sains dan art. Nah ini yang menarik ya. Kenapa kok sains dan art? Karena sains itu ya pasti ya, karena ilmu pasti yang tadi Mbak Bella bilang ya. Tapi artnya apa? Artnya itu di dunia kedokteran ini bukan seni melukis, bukan seni ya, bukan ya, Adik ya. Tapi seperti kayak gini contohnya. Saya panas, Mbak Bella panas, mungkin Michelle panas, atau yang lain panas. Belum tentu cocok dikasih paracetamol. Nah, karena obat penurun panas itu ada macam-macam, ada paracetamol, ada ibuprofen, ada metamizol ya contohnya. Contohnya aja. Sehingga teman-teman tahu bahwa ngobati itu enggak bisa saklek. Gitu. Sekarang kalau misalnya pasien sudah berobat, kamu kasih paracetamol enggak turun panasnya. Mau kamu kasih paracetamol lagi atau kamu berpikir kamu tambah atau kamu ganti. Nah, kan gitu kan harusnya ya. Selalu harus ada inovasi gitu ya, apa? Ya, inovasi seperti itu. Terus kita juga bekerja di ruang lingkup bio, psiko, sosio, spiritual, ini yang nggak bisa lepas. Makanya saya ngomong itu artnya nanti. Jadi kalau misalnya kemarin saya kebetulan kan saya asistensi bedah ya di Adi Husada. Kebetulan ada pasien yang harus dilakukan amputasi above knee.
Jadi amputasi setinggi di atas lutut karena kakinya mengalami kebusukan karena gula darah yang tinggi. Nah, secara ilmu kedokteran sains ya, kita harus potong kakinya karena seperti ibarat saluran air, semakin ke tepi, semakin ke hulu, semakin ke hilir ya, semakin ke hilir itu semakin kecil. Otomatis kalau kita potong di tempat yang dekat dengan yang busuk, kita nggak akan nemu arusnya. Kita harus potong ke tempat yang pembuluh darahnya atau salurannya besar sehingga kita temu alirannya yang besar. Nah itu kendalanya, artnya adalah di sini. Artnya itu pasiennya itu secara spiritual itu percaya kalau nanti sampai meninggal pun nggak boleh ada bagian tubuh yang terpisah. Itu jadi tantangan tersendiri di dunia kita ya. Itu begitu pula juga di tempat yang lain. Karena kita kerja di biologi, psikologi, sosiologi, dan spiritual itu ada banyak barrier. Kamu kalau kerja di daerah, orang masih percaya nyinang, nyirih ya, untuk kekuatan katanya. Orang masih percaya pakai belawu saat gondongan. Bener apa enggak sih sebenarnya? Pakai belawu itu bener apa enggak? Mungkin teman-teman ada yang pernah enggak di sini? Belawu itu apa ya? Mungkin di daerah masih kayak gitu ya, karena mungkin kurang ini. Nindi mungkin Nindi. Bener nggak Nindi? Belawu itu bisa nggak untuk obat? Belawu itu apa Kak? Nah, tuh. Dia aja nggak tahu belawu itu apa, sama kan? Kalau orang Jawa itu ngomongnya belawu ya. Jadi kalau orang gondongan, gondongan itu nama kedokterannya parotitis ya. Jadi infeksi atau radang pada kelenjar air liur. Jadi bengkaknya loh di leher belakang telinga itu kalau bengkak besar itu biasanya dikasih biru-biru. Itu namanya belawu. Nanti bisa cari di Google ya. Oh, Michelle gini-gini kayaknya Michelle pernah merasakan kayaknya. Oh iya. Oh. Pasti papa mama tuh ya yang biasa suruh pasti ya. Kasihin aja. Ya. Dulu belawu atau obat yang berwarna biru itu, saya ngomongnya bukan obat ya, zat kapur yang berwarna biru itu digunakan di Belanda untuk menandai orang-orang yang sakit parotitis. Tujuannya supaya mereka tidak ketularan. Kan kalau dulu informasi belum bisa diakses dengan mudah ya, teknologi dan pendidikan juga masih belum berkembang. Jadi orang masih belum tahu, ya sudah yang sakit tak tandai kamu warna biru-biru. Jadi supaya dijauhi sama orang. Karena belawu itu bau loh, Mbak Bel. Oh. Baunya kecut-kecut seperti cuka. Oh. Aku juga pernah dulu, makanya sekarang tahu. Oke. Itu. Terus setelah itu bidang kedokteran itu juga sangat luas dan dinamis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus update ilmu, tidak hanya belajar kedokteran sudah saya jadi dokter ya sudah gitu. Kamu masih perlu update karena kita juga dipaksa loh untuk update ilmu itu. Nanti saat kita memperpanjang surat-surat, gini, setelah kita lulus dokter dan melakukan internship, itu baru nanti teman-teman dapat surat tanda registrasi dan teman-teman dari surat tanda registrasi itu baru boleh untuk bekerja. Jadi internship itu sebenarnya untuk sertifikasi, Mbak Bel. Jadi kalau kita sudah melalui internship, kita dianggap sah menjadi dokter, gitu aja loh bedanya. Dan diakui di Ikatan Dokter Indonesia secara nasional kita boleh praktek gitu. Nah untuk update surat-surat itu perlu update ilmu juga. Nah itu makanya saya bilang kedokteran itu dinamis, berkembang terus. Sekarang aja kita masih berupaya ya menemukan apa sih obatnya COVID. Nah itu yang kan nggak ada yang tahu. Yang saya di kedokteran ini sangat dinamis karena mengikuti perubahan mengikuti perubahan zaman ya. Teknologi juga sekarang sudah telemedicine, Dek. Jadi bukan hanya bukan hanya datang tatap muka kayak gini ya kayak saya hari ini ya. Enggak gitu. Sekarang bisa lewat Zoom meeting bisa. Sekarang lewat Halodoc bisa. Teknologi itu sangat berkembang. Nah, makanya saya bilang dinamis. Dan lapangan kerjanya sangat terbuka. Seperti saat ini kita kalang kabutnya banyak dokter yang meninggal dan kami cukup berduka juga mulai dari dokter spesialis sampai ke dokter muda, ya, di luar faktor lain ya, karena pandemi ya, karena sekarang juga banyak kasusnya, ada fenomena di Papua ya, yang akhir-akhir ini juga sangat memprihatinkan terkait dengan krisis
kemanusiaannya. Nah, itu juga membuat kita itu miris karena apa? Di masa pandemi ini kita tahu loh, kuliah kedokteran itu lama dan biaya yang dikeluarkan tuh enggak sedikit gitu loh. Nah, kalau meninggal begitu aja kan juga kita merasa kehilangan ya pasti ya. Kita masih merasa kehilangan dan sangat kehilangan. Makanya lapangan kerja sangat terbuka, apalagi di masa pandemi saat ini butuh relawan banyak. Bahkan ini ada apa ya, pesan dari Pak Menteri Kesehatan ya, untuk anak-anak yang masih belum atau anak-anak yang barusan lulus dokter itu sudah dilibatkan aja di COVID. Padahal dulu saya waktu internship itu enggak boleh terlibat. Benar. Nah, ini sudah bertolak belakang kan. Saking butuhnya ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan, saya share. Nah, tips dan trik ini tolong diingat ya, maksudnya juga untuk teman-teman juga kira-kira kuliah di kedokteran itu kayak gimana sih gambarannya. Terus kalau nanti saya sudah berhasil masuk, baik itu masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke swasta, prinsipnya itu sama. Ya, tergantung nanti bukan kamu lulusan dokter dari mana sekarang ya, kamu lulusan dokter yang seperti apa. Sekarang tuh gitu soalnya fenomenanya ya. Kalau inisial ini harusnya sudah katam ya, Mbak Bella, soalnya keluarganya latar belakangnya ada yang dari dunia kedokteran gitu. Ya, mungkin teman-teman saya kembalikan ke Mbak Bella. Terima kasih Mbak Bella. Oke, wah banyak hal baru juga ya, yang maksudnya sebagai kita yang nggak pernah terlibat langsung tuh jadi tahu tadi setelah Kak Alvin tuh cerita-cerita. Nah, ngomong tadi yang keluarga tuh, sebagai orang awam tuh aku kadang gini, kok kalau papanya dokter pasti anaknya jadi dokter gitu. Apakah emang faktor keluarga itu juga faktor yang menjamin lebih gampang gitu untuk aku jadi dokter, atau kalau aku nggak punya keluarga dokter berarti aku susah ya untuk menjadi dokter yang dipercaya atau gimana gitu nggak sih? Saya jawab ya Mbak Bella. Jadi memang faktor lingkungan itu pasti 100% mendukung ya. Seperti yang ya, pasti 100% mendukung. Jadi mempengaruhi lah. Jadi kalau misalnya kita berada di kumpulan dokter-dokter ya pasti kita akan terbawa secara tidak langsung. Meskipun kita tidak terjun langsung di bidang itu, tapi seenggaknya pola pikir kita itu mempengaruhi, apalagi anak-anak yang baru mau masuk perguruan tinggi ini kan bimbang-bimbangnya nih. Mereka harus studi untuk memikirkan masa depannya, ya otomatis faktor lingkungan itu mempengaruhi, dan lingkungan terdekat kita ya keluarga. Gitu. Selain sekolah ya, kalau sekolah kan sekarang karena daring kan jadi jauh ya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh gitu ya, Mbak Bella. Jadi itu alasannya. Jadi pasti faktor keluarga itu. Nah, kemudian apakah yang dipercaya atau enggak tadi itu, ya itu relatif sih. Makanya tadi saya bilang tergantung kamu jadi dokternya seperti kayak gimana. Tiap fakultas, tiap institusi itu punya apa ya, punya visi dan misi, teman-teman ya. Meskipun sekarang teman-teman di SMA kan visi SMA saya ini kan. Nah, itu bukan hanya sekedar itu, tapi kamu nanti harapannya bisa memenuhi standar ya. Mewujudkan visi dan misi itu. Gitu. Tapi ya semua tergantung sama kalian lagi masing-masing ya. Gitu Mbak Bella. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Kayaknya dari tadi aku terus nih yang kepo banget gitu. Kalau mau tanya boleh, misalnya malu boleh tulis di chat atau boleh unmute aja langsung gitu. Belum ada ya? Mungkin mau tadi. Nanya. Oh ya, Michelle boleh. Mau nanya bedanya koas sama internship itu apa, sama koas itu kan kayak penempatannya itu random dari universitasnya atau kayak berdasarkan apa gitu penempatan koasnya? Pertanyaannya bagus ya Michelle. Terima kasih Michelle. Jadi kalau koas itu singkatan dari co-assistant ya. Jadi kamu tuh masih di bawah supervisi teman-teman. Jadi setelah kalian nanti menempuh sarjana kedokteran di pendidikan profesi itu statusmu bukan lagi mahasiswa, tapi dokter muda atau yang disebut dengan koas itu. Dokter muda ya sebutannya, DM itu. Biasanya kalau di rumah sakit mungkin misal pernah ikut tantemu praktek ya. Ada DM yang ngikuti atau ada PPDS ya. Nah itu. Jadi dokter muda itu kamu masih di bawah tanggung jawab institusi atau fakultas ya.
Jadi penentuan rotasimu, kamu keliling ke, kita kalau nyebutnya itu stase Mbak Bella. Jadi kalau stase itu bidang apa, minggu ini kita masuk bidang apa, bulan ini kita masuk, misalnya minggu ini saya di penyakit dalam, minggu depan saya pindah ke anak. Nah kayak gitu rotasinya itu masih ditentukan oleh fakultas, dan itu ada ujian akhirnya nanti, Michelle. Nah ujian akhirnya itu akan dijadikan nilai untuk kamu nanti terakhir bisa lulus apa enggak sih, gitu, menyelesaikan semua rotasi. Nah, kalau internship setelah kamu lulus sebagai dokter, nah itu program pemerintah tadi saya bilang. Kamu milih, jadi satu Indonesia itu dibuka blek ini. Kamu milih, kamu mau ngisi di bagian mana Indonesia. Nah, tapi kalau sekarang dipersempit wilayah areanya karena disesuaikan dengan domisili KTP. Supaya apa sih harapannya kok gitu? Kalau dulu bebas Mbak Bella. Jadi saya boleh milih ke Jayapura, saya boleh milih ini. Akhirnya nggak imbang proporsinya. Banyak yang dari Pulau Jawa itu larinya ya ke kota-kota besar aja, nggak mau di perifer-perifer, daerah 3T ya, terpencil, tertinggal, dan terbelakang ya, nggak mau mereka di sana. Karena kan sulit akses. Gitu. Lalu, dari pemerintah itu sudah difasilitasi. Gajinya juga lebih besar. Saya buka aja di sini. Iya, karena kan sekarang Mbak Bella mau hiburan apa kita di daerah, nggak ada seksuan ya. Iya. Apalagi kalau udah biasa di kota besar ya, pindah ke kota itu pasti. Jadi setimpal lah, pemerintah itu sudah memikirkan sampai ke sana. Jadi kamu ditempatkan di daerah terpencil, ya otomatis kamu tak kasih restribusi yang besar juga untuk apa, mengganti kesumpekanmu ya gitu lah anggapannya. Kan sumpek ya, nggak ada apa-apa gitu ya, yang dilihat sawah gitu. Gitu. Tapi kalau sekarang pemilihannya sudah disesuaikan domisili supaya dokter-dokter baru itu tempatnya merata gitu, Michelle. Oke. Berarti nanti itu seru nggak? Pada saat hari H memilih itu kan kita rebutan satu Indonesia. Ya itu bisa nggak dapat tempat yang kita inginkan, bisa loh. Kita terlempar ke tempat lain. Kayak rebutan isi SKS kuliah ya. Ini malah satu Indonesia gitu. Ini satu Indonesia Raya. Oh, kalau misalnya nggak kebagian tuh, padahal aku pengen di sini, tapi nggak kebagian, berarti otomatis dia harus pilih tempat yang masih tersedia aja ya. Betul. Kalau nggak mau, jadi kita tuh setiap tahun kita buka 4 batch ya, 4 batch internship. Jadi mulai bulan, saya lupa bulannya ya, kalau nggak salah bulan Februari, terus Mei, Agustus, sama November. Kalau nggak salah berangkatnya loh ya. Nah, jadi keempat itu ada pilihannya masing-masing. Yang sudah dilakukan pemilihan di tempat ini, masih ada kemungkinan dibuka di tempat lain. Biasanya jeda 1 batch. Jadi misalnya di sini saya buka klinik gotong royong, dan nanti di batch ketiga buka lagi. Gitu. Jadi seru ya. kalau misalnya teman-teman hari ini nggak beruntung, mau tunda di batch lainnya boleh, mau tunda di tahun depan boleh gitu. Seru juga ya. Apa dulu aku nggak ambil kedokteran? Tapi ini apa sih? Apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Bener nggak sih kalau aku lihat-lihat di drama-drama gitu, kayaknya kalau jadi dokter itu capek, nggak pernah tidur gitu, harus standby mata 24 jam. Bener nggak sih? Nah, ini menarik ya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai internship, teman-teman akan dapat surat tanda registrasi. Dan surat tanda selesai internship itu digunakan untuk mengurus surat izin praktek. Nah, STR itu nanti bisa digunakan untuk mengurus 3 SIP. Jadi 3 tempat praktek berbeda, teman-teman. Kamu mau kerja di rumah sakit, klinik, praktek pribadi, boleh. Kamu kerja di rumah sakit, boleh. Asalkan kamu enggak tipes setelah itu ya. Tak kasih tahu ya, teman-teman. Karena jam kerja kita ini kan enggak tentu ya, Mbak Bella. Jadi maksudnya gini, bukan enggak tentu. Kita kerja itu ada shift, dan shift itu teman-teman mau nekat rumah sakit itu ya teman-teman akan nggak pulang tiap harinya, karena kerja sekarang 7-8 jam di rumah sakit satu shiftnya, kali kan 3
24 jam loh teman-teman. Berarti teman-teman itu menjadi milik rumah sakit ya, kalau gitu ya. Bukan milik Bapak Ibu lagi ya. Itu. Jadi fenomenanya di rumah sakit itu juga kadang nggak mau ngasih kesempatan untuk teman-teman itu naruh SIP di tempat lain lagi selain di rumah sakitnya dia. Gitu. Jadi ya bisa ngatur waktu aja lah. Karena gini teman-teman, kita juga sebagai pelayan, kita jual jasa, kita mengobati, kita juga harus sadar ya kapasitas kita. Kita juga harus sadar bahwa kita itu juga perlu sehat loh. Gitu. Kita perlu istirahat, kita perlu bahagia, seneng-seneng. Punya pacar semua enggak di sini? Pada gini ya, enggak. Gitu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya Mbak ya, mencari jodoh. Oh, mungkin ya, itu bisa loh. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga perlu bahagia, saya bilang ya. Juga kalau teman-teman praktek nanti terus dalam kondisi yang tidak sehat, akan beresiko juga untuk teman-teman ya. Mungkin mengantuk salah nyuntik, kan bisa gitu ya. Atau kelelahan salah potong. Wah, agak ekstrim ya. Ini terjadi loh Mbak Bella. Jadi posisi baca fotonya tuh kebalik. Jadi harusnya yang dipotong kanan jadi kiri. Oh. Loh, terus? ada itu kasusnya. Ya apa tuh? Terus? Nah ya sudah masuk kasus hukum tuh. Nanti ada urusannya mau atau perdata. Gitu. Tapi harusnya kasus pidana sih, malpraktek kan soalnya. Iya betul. Berarti jadi itu ya, memang harus fokusnya tinggi, gak cuman pinter itu tadi sih kuncinya memang. Karena niat juga ya, karena prosesnya panjang kan ya. Jadi memang harus semangat terus gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau tanya. Nindi tadi katanya ada yang mau ditanya-tanya. Boleh Nindi. Tahu Safa, Raras, Dea mungkin. Tentang kuliahnya mungkin, kalau tadi kita bahas pekerjaannya, kuliahnya. Oh iya, ini mungkin pada malu ya. Aku tuh sempat dengar beberapa rumor-rumor yang beredar. Katanya kamu kalau mau masuk fakultas kedokteran nih, kamu tuh harus sedia uang minimal berapa ratus juta gitu. Atau gimana gitu. Betul nggak itu Kak Alvin yang sudah mengalami? Ya Pak ya. Bingung dia jawabnya. Nanti kalau aku bilang gini nggak ada yang lanjut gitu. Realitanya sih saya dengan sangat menyesal ya teman-temannya menjawab iya. Dengan sangat menyesal. Tapi supaya teman-teman di sini juga tahu bahwa kuliah di kedokteran ya itu juga butuh biaya besar. Gitu ya. Bukan hanya nanti saat teman-teman misalnya uang masuk saja ya, tapi sampai teman-teman lulus juga nanti juga pasti butuh biaya. Dan di beberapa, nah lain halnya kalau misalnya ada jalur undangan seperti di PTN ya, di perguruan tinggi negeri, itu teman-teman akan dapat apa ya, dapat beasiswa gitu? Ya, bukan beasiswa Mbak, tapi dapat keuntungan. Keuntungan kalau dari nilai yang teman-teman miliki itu, teman-teman akan akan disortir sehingga teman-teman bisa masuk dengan gampang gitu misalnya. Karena kan terus yang kedua biayanya lebih murah. Biasanya gitu biasanya dibandingkan dengan teman-teman yang jalur SBMPTN, jalur tes ya atau jalur mandiri misalnya. Gitu. Pengalaman juga ada beberapa sejawat saya ya. Kayak kita kok di dunia kesehatan tuh ngomongnya sejawat Mbak. Sejawat itu bisa dokter, bisa perawat dan lain sebagainya. Sejawat saya itu yang pernah mau daftar di UNER sampai sudah nyumbang ambulan nih lengkap dengan isinya, nggak diterima. Gitu. Padahal harga satu ambulan itu bisa tembus sampai 800 jutaan mungkin dengan isinya loh ya. Saya bilang. Nah gitu. Tapi memang fenomenanya kuliah di kedokteran itu memang butuh biaya yang cukup besar. Ya, karena itu juga digunakan juga untuk teman-teman beraktivitas, kuliah ya, bahan-bahan praktek gitu kali ya. Praktek yang teman-teman pakai. Ya kalau di swasta bukan promosi WM ya, kalau di swasta di WM itu kita sharing aja ya. Karena ya enggak ada yang lain yang bisa kalau di swasta itu di depan saja, Mbak Bel. Jadi selanjutnya kita sudah nggak ditarik lagi. Termasuk beli mayat ya. Kalau di kedokteran di awal itu kita ada belajar anatomi namanya, mengenal sistem tubuh. Jadi mengenal organ-organ tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan prakteknya langsung
secara langsung di kadaver namanya. Kadaver itu mayat orang yang tidak jelas identitasnya gitu biasanya ya, dan sudah legal, maksudnya sudah bersurat. Itu diserahkan kepada kampus untuk tujuan ilmu atau pembelajaran. Nah itu. Nah ada beberapa tuh yang harus melakukan urunan lagi. Tapi kalau di beberapa fakultas termasuk FKWM itu enggak, di depan tok biayanya gitu. Nah, Itu, promosinya S3 marketingnya oke juga loh Kak Alvin. Gak apa-apa. Ya mungkin teman-teman mungkin seru banget sih sebenarnya, banyak ya yang pengen kita tahu lagi gitu. Cuman mungkin boleh nanti kalau teman-teman mau lanjut lagi, misalnya belum ngantuk, Kak Alvin masih banyak waktu kan ya pasti ya untuk share gitu. Karena tiba-tiba kayak seru juga ya di kedokteran itu, meskipun mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya itu, tapi kayak luar biasa gitu loh, apalagi di masa-masa gini, kadang itu kita, sama teman-teman dokter itu, atau perawat juga ya terutama, amazed gitu loh, perjuangannya, pengorbanannya. Jadi, kalau jadi dokter tuh kayak, wah, luar biasa gitu ya. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh lanjut lagi nanti setelah kita closing di main room. Jadi teman-teman bisa balik dulu ke main room untuk kita doa penutup dan ada beberapa pengumuman juga di sana. Oke, terima kasih ya Kak Alvin sharingnya. Nanti kalau ada yang mau lanjut boleh kita lanjut lagi. Thank you teman-teman. Boleh balik ke. Terima kasih Mbak Bella, makasih Kak Alvin. Iya, boleh balik ke main room dulu ya. Semester perbaikan dilakukan pada saat setelah semua blok terlewati. Jadi pada saat teman-teman mau pindah ke semester atasnya, nah semester tingkat atasnya itu ada semester perbaikan untuk memperbaiki blok atau semester yang kurang. Gitu. Jadi tidak mungkin teman-teman tuh tertinggal jauh ya. Teman saya sudah di semester 7, saya angkatan 2000 sekian masih di semester 2, enggak mungkin. Karena teman-teman dipaksa harus ikut terus. Kalau ada namanya yudisium nanti. Kalau di yudisium atau kenaikan tingkat di semester 2 biasanya itu kayak penghakiman ya. Waktu penghakiman itu teman-teman enggak lulus di sana ya, teman-teman enggak bisa naik semester 3, harus balik dulu di semester 2 atau semester 1 lagi. Itu Michelle. Itu kalau yang saya tahu, enggak tahu kalau misalnya di tempat lainnya, tapi harusnya sama, harusnya sama kok. Gitu. Oh jadi itu ya Kak, kalau misalnya kan ada 5 blok, kalau misalnya nggak lulus di blok 3 misalnya, itu berarti tetap ngulang dari blok ke-1 atau blok kedua gitu Tah? Oh enggak, ya di blok itu saja. Oh di blok ketiga aja. Oh. Nanti kalau saat di semester perbaikan terakhir sampai semester perbaikan nggak bisa lulus blok 3 itu 73 itu tadi otomatis satu semester harus mengulang. Itu. Sama ini Kak, kalau ada pakai rekomendasi buku apa enggak ya? Soalnya kan kalau yang aku tahu kalau di SMA kan kayak Campbell kayak gitu. Mungkin ada rekomendasi gitu. Sudah siap-siap ini Mbak Bel. Makanya sampai balik lagi tuh interest banget nih berarti. Iya, ya ada pasti. Tapi setiap fakultas atau setiap perguruan tinggi itu punya cerminan beda-beda. Jadi mungkin UNER, PTN sama swasta itu bisa beda buku yang digunakan. Tapi biasanya kita kan pengajar-pengajar kita juga banyak lulusan-lulusan dari berbagai berbagai perguruan tinggi ya, bisa negeri, bisa swasta. Jadi pasti juga beragam juga. Mau enggak bisa idealis bukunya swasta ini aja. Enggak. Kita juga pasti belajar bukunya. Maksudnya buku yang digunakan di perguruan tinggi negeri, mau enggak mau, karena dosen kita juga banyak yang lulusan dari negeri. Gitu. Jadi contohnya satu aja ya buku ya, kasih bocorannya, buku fisiologi Guyton. Tulisannya Guyton. Wah, langsung browsing loh Michelle. Gimana bisa tolong di spelling? Tak chat di sini. Nah, bisa dicat ya, everyone loh. Ya. Guyton. Tulisannya gini.
Coba kamu lihat bukunya setebal apa itu. Waduh. Itu bisa buat bantal loh, Mbak Bel. Beneran, Oh ya kalau ujian ngantuk-ngantuk sampai buat bantal. Oh iya, kalau di kedokteran itu ujiannya sama kayak fakultas-fakultas lain gitu nggak sih? Ada tertulisnya juga atau Ya, semua betul. serba praktek gitu? Kalau di kedokteran itu ada ujian teoritis, ya ujian blok itu, rata-rata ujian blok itu teori. Karena kan blok itu sama dengan bab, hanya lain sama kayak gitu. Nah, tapi juga ada ujian keterampilan. Jadi setiap semester itu kita diberi keterampilan beda-beda. Mulai dari keterampilan anamnesis ya. Jadi kayak kita ketemu pasien tuh harus tanya sakit apa aja, cara tanyanya gimana, itu ada ujiannya. Sampai nanti ujian misalnya menjahit luka. Sampai nanti semester yang paling tinggi seperti itu. Nah, setiap semester itu keterampilannya beda-beda. Jadi kalau kamu kumpulkan, ya kira-kira yang tadi saya bilang 1000 daftar penyakit itu, kita sudah bisa mewakili lah, gitu. Seenggaknya yang apa ya, yang lazim-lazim dulu lah penyakitnya gitu ya. Yang kita biasanya nyebut yang 4A. 4A itu wajib kita kuasai sampai kita hatam gitulah kompetensinya. Itu. Seru-seru. Coba aku waktu SMA tuh ada job sharing kayak gini ya. Jadi kadang itu kan banyak orang takut masuk ke dokteran karena ya isu-isu yang didengar itu loh. Akhirnya kan nggak masuk ke dokteran aja gitu. Tapi kalau ada teman sharing atau yang udah pernah jalanin duluan cerita, seru nih di sini. Kayak aku tadi seru banget ya, kenapa nggak dari dulu ya gitu kan. Ya Mbak, seru. Memang seru banget kok. Maksudnya kita kan akhirnya dapat banyak yang baru. Selain memang kita wajib lulus tepat waktu ya. Terus di kedokteran tuh beda karena mau nggak mau kamu harus belajar lebih ekstra. Tadi tips dan trik saya yang pertama itu. Nah itu harus lebih ekstra dari fakultas yang lain. Kadang waktu time-nya ya, waktu me time-nya akhirnya harus tergusur untuk belajar kan. Otomatis ya, betul. Nggak bisa loh, kalian sistem kebut semalam, seminggu, sebulan, setahun ya minimal. Kalian kalau nanti sudah ujian akhir kayak nanti Nindi ini bakal ujian. Kapan kira-kira Nindi mau ujian UKM PPD? Februari. Oh. Telat. Langsung one shot ya, Nindi. Amin. Ujian UKM PPD itu rangkuman dari selama kalian semester 1 sampai kalian jadi dokter. Jadi ya itu nanti yang kalian pelajari. Jadi kalau hanya sistem kebut semalam atau sehari nggak nutut pasti. Ya itu yang membuat beda. Terus soal biaya tadi Mbak, sebenarnya relatif ya, mahal enggaknya itu relatif. Karena sekarang kita nggak bisa ngelihat nominal ya. Tapi kita cocokkan aja dengan apa yang kita dapat selama bersekolah atau kita menjalani pendidikan kita di kedokteran. Jadi saya rasa sih mahal enggaknya itu relatif ya. Kalau saya bilang mahal kok, padahal itu juga ya gitu, itu ya wajib gitu. Maksudnya keluar ya untuk kita juga gitu. Jadi saya bilang relatif. Beberapa kampus itu punya harga sampai apa ya? Fasilitasnya gitu kali. Apa bukan? Menentukan juga biaya masuk. Tapi ada nggak sih kampus yang kayak misalnya mungkin negeri kali ya yang lebih kalau memang benar-benar nggak mampu tapi berpotensi gitu loh. Kan beberapa kali ada kayak wah anaknya sorry itu saya ya misalnya headline-nya itu anak tukang becak bisa jadi dokter gitu. Berarti kan itu juga nggak nutup kemungkinan ya. Ya betul Mbak. Apa kalau di swasta juga ada ya kayak gitunya? Di swasta itu ada tapi memang ya apa ya kalau kita ngomong memang itu enggak terang-terangan terbuka karena kan kita ya yang reguler aja yang kita harapkan masuk. Tapi kalau memang ada misalnya dari jalur yayasan atau jalur gereja misalnya atau jalur apa ya biasanya kalau SMA sih yayasan ya karena satu yayasan gitu dengan SMA. Terus sudah ketahuan anak ini berpotensi nih. Gitu ya. Itu. Jadi kalau di negeri itu pun ada namanya bidik misi kalau nggak salah. Oh benar-benar. Nanti kalian disurvei rumahmu bener ndak tagihan rekening koran listrik. Iya. Nah ternyata ngakunya kismin ya. ternyata rumahnya gedongan ya. 3 lantai tapi ke bawah ya.
Loh. Punya basement kan lebih hebat Oh, berarti. benar. Oh, Mbak. Iya. Kalau Michelle ini SMA-nya di mana ya? Kalau aku lupa sih. 15 ya? Apa SMA 5? Di SMA 5, Mbak. Waduh, gimana nih, Vin? SMA 5. Semalam. Kamu rencananya mau masuk di mana? Kamu kelas berapa sekarang? Lupa. 11. 11 ya? Kenapa, Kak? Mau masuk di mana? Universitasnya ya? Ya. Sebenarnya belum pasti sih. Lebih ke kalau universitasnya lebih ke nunggu orang tua. Cuman yang pasti cuma jurusannya itu FK gitu. Mungkin antara UNER, UB atau Udayana. Cuma awal pengennya UI sih. Cuman sama papa mama nggak dibolehin. UB aja bagus. Sebagai lulusan UB meskipun bukan kedokteran ya. Iya, tanteku juga Mbak dari UB dokternya. Kalau nggak WM juga salah satu opsi yang oke lah. Atau UHT mungkin. Tapi kan bener kata Alvin tadi, yang penting ketika nanti kamu udah jadi tuh kamu jadi dokter yang seperti apa. Begitu kan ya. Semangat Michelle. Bisa lah anak Semala. Gitu. Yang penting jangan hanya pintar tapi ulet tadi. Kayaknya Nindi mau bertanya nih. Iya, aku mau tanya. Boleh. Kan gimana caranya nyari apa ya skill kalau koas, soalnya kan apalagi koas sekarang, maksudnya pasien juga udah mulai sedikit kan di poli gitu-gitu di rumah sakit. Nah, terus kita nyari skillnya buat untuk ngelanjutin kayak pas internship. Nah, itu gimana ya? Makasih. Yang justru yang jadi pertanyaan itu kalau menurutku ya, itu skills untuk nanti ujian dulu gimana. Itu sih Nindi. Karena sejujurnya kita dapat skills banyak itu kalau kita tuh pegang pasien loh, Mbak Bel. Jadi saat kita tuh di pasien, kita bedside teaching namanya. Jadi contohnya ya, ini kan ada bed ya. Nah, kalau kita misalnya belajar, itu pasiennya kita tidurkan di situ, ada dokter, dan kita ngikut dokter itu meriksa pasien. Nah, itu yang nggak bisa dikerjakan di masa pandemi saat ini. Jadinya otomatis gimana sih cara meriksa orang itu kuning, bagaimana cara meriksa orang itu kurang darah, atau anemia. Nah, itu yang kita nggak bisa jelas. Misalnya, ya strateginya ya lihat dari dari platform lain. Kalau aku bilang ya belajar dari YouTube misalnya, atau sekarang kalau mungkin di UHT harusnya punya bank video kayak video pemeriksaan, skills lab gitu harusnya Nindi. Kalau nggak salah harusnya tiap kampus tuh punya kok kayak gitu. Jadi video pemeriksaan kepala, video pemeriksaan rongga dada dan lain sebagainya harusnya ada kok. Nah, nanti kalau misalnya Nindi sudah lulus UKM PPD, setelah halo Mbak Vivi. Makanya aku ke-distract, Rek. Maaf. Daniel berwajah dua. Gitu. Makanya. Gak apa-apa loh, boleh. Terus? Nah, kalau misalnya nanti Nindi sudah lulus dan Nindi internship, skills-nya tuh mau nggak mau udah langsung learning by doing. Jadi ya udah belajar aja sambil. Dulu aku internship nggak pernah ya. Ini pengalaman ya, nggak pernah aku jahit tendon itu jadi otot itu di tubuh kita tuh ada yang megangi, yang nempel ke tulang, itu namanya tendon. Nah, tendon itu putus. Aku dulu selama sekolah nggak pernah aku diajari gimana caranya jahit. Tapi di internship harus jahit karena jaga UGD. Ya mau nggak mau sudah buka YouTube dulu sambil tanya ke dokternya, pernah nggak dok? Saya dengan pendampingan ya. Jadi saya ngerjakan tapi dengan pendampingan gitu. Jadi kita diskusi gimana sebaiknya jahitnya kayak gitu. Nah contohnya gitu. Kalau ini sudah kerja nih, dianggapannya kan internship itu sudah kerja ya, pastinya gampang lah nyari skills-nya. Tapi untuk ujian ini yang memang ya kalau aku saran sih belajar sama temen aja ya. Semakin banyak kita sharing sama temen, kayak misalnya ada temen kelompok belajar. Kalau dulu aku gitu ya, mau ujian itu kita bikin kelompok kecil, 6 orang, 7 orang, kita belajar hampir setiap hari. Untuk melatih ganti-gantian, ada yang jadi pasien, ada yang jadi dokter. Jadi kita terlatih ya. Sekaligus ada yang ngoreksi kan, Mbak? Benar. Kita nggak tahu kita bener apa salah. Kita ngerasa udah bener nih.
Padahal ternyata salah. Emang benar ya. Oh, jangan pernah berhenti belajar. Yes, Nindi, boleh. Itu berarti pas ujian buat yang UKM PPD yang untuk OSCE-nya itu ya, Kak ya? Ya, itu dulu yang harus kamu lewati. Kalau iya. Nanti kalau udah internship juga habis learning by doing aja. Misalnya pasang infus atau apa ya, itu kan tinggal nanti dilatih lagi. Itu. Oke. Mas Geri, selamat malam. Iya, Dok. Saya ini punggung saya agak-agak ini. Bisa akhirnya. Agak sakit, Dok. Kayaknya itu ini karena dia beban nyicil buat biaya nikah toh. Jadi punggungmu sakit toh. Gitu. Oh, gitu. Memang benar sih, kayaknya semua bidang pekerjaan ya, memang pengalaman itu adalah guru yang paling luar biasa gitu loh. Kayak di kuliah itu kita dengar ini. Tapi prakteknya kadang beda, dan itu yang jadi pelajaran yang paling oke banget. Kedokteran itu hampir semuanya kayak gitu loh, Mbak. Jadi antara teori dan praktek itu beda kadang itu. Sama, jadi guru juga gitu kok. Nah itu, Mbak. Kayak teorinya, nanti kalau orang sakit ini gini ya, tapi kenyataannya juga kayak tadi kamu bilang ya, nggak semua itu cocok, nggak semua itu gimana gitu. Artnya di situ memang ya. Semangat Nindi koasnya. Tinggal berapa lama lagi ya? Koas itu 2 tahun toh? 2 tahun. Iya. Ini tahun keberapa? Harusnya 2 tahun. Harusnya. Tapi molor gara-gara COVID. Oh gitu. Ini tahun keberapa berarti Nindi? Harusnya tahun kedua ya. Harusnya tuh udah UKM PPD sih harusnya. Tapi waktu setelah COVID itu sempat libur gitu. Sempat nggak apa-ngapain 6 bulan dari kampus. Jadi molor 6 bulan. Ternyata dampaknya kemana-mana ya corona ini, luar biasa. Iya. Gak apa-apa, semangat. Aku mau tanya dong, pernah nggak sih gara-gara corona ini kamu tiba-tiba kayak nyesel gitu jadi dokter atau gimana gitu? Karena aku juga penasaran sih dokter-dokter itu gimana gitu perasaannya. Sharing aja sih, aku kadang penasaran aja gitu. Kalau nyesel sih enggak ya Mbak, lebih ketakut ya. Kalau nyesel ya sudah terlanjur, sudah ada gelarnya ya mau nyesel. Ya kan, kecuali kalau bisa direvisi saya jadi sarjana ya kan beda kan. Iya. Cuman kalau takut ya jujur aja, takutnya bukan hanya terhadap diri sendiri ya, tapi juga terlebih-lebih terhadap orang di sekitar. Kayak contohnya pekerjaan saya paling beresiko saat ini untuk menularkan, enggak? Karena aku jadi klinik kayak gini, aku pulang kan, aku nggak bawa virus di bajuku. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pulang aku langsung masuk kamar mandi di baju, baru ketemu keluarga. Nah, itu sih. Jadi kalau diomong nyesel sih enggak, malah kita itu kan punya peran penting ya harusnya ya. Garda terdepan kan. Benar. Justru teman-teman yang di belakang, makanya kenapa kita divaksin lebih awal. Saya sudah terima vaksin ketiga ya. Wah, booster ya. Kalau dosen saya malah ada yang sudah 5 kali vaksin. Jadi ikut Sinovac 1, 2, AstraZeneca 2, dan Moderna yang pertama. Jadi dia ngerasain semua, ada pusing gitu. Aduh. Virusnya malas gitu, kayak aduh, kayak. Penting ya, iya benar. Booster itu penting. Makanya kenapa imunisasi anak-anak itu nggak diberikan sekali 2 kali kan? Ada boosternya. Nah, itu untuk apa ya? Supaya kalau di tubuh kita itu ada namanya sel memori. Supaya sel memori kita itu mengingat karakteristik. Kalau kita lama bertemu, banyak yang berubah kan pasti. Benar nggak? Ibaratnya gitu gampangnya. Kalau kita udah lama nggak ketemu pacar kita atau ibu kita, bisa-bisa kita lupa gitu bentuknya gimana. Sama seperti virus. Jadi makanya kita perlu di-booster supaya imun kita itu ingat selalu. Oh benar-benar. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya AstraZeneca itu perlu di booster. Kan orang bilang kalau Astra kan lebih kuat dari Sinovac. Kamu dapat Astra juga, Tager? Aku Astra 2 kali udah. Oh, sama dong. Yang hari pertama acur 3 hari aku terpapar aku, iya. Aku malah nggak ngerasa apa-apa loh, teman-temanku table aku
Ya, biasa aja gitu, Awas. sombong. Oh. Iya, aku juga kepo tuh. Katanya kalau Astra nggak perlu Nggak perlu booster. katanya. Heeh. Perlu nggak ya? Konsultasi dokter ya ini ya. Ya, halo dok. Kalian, Mumpung halo doknya gratis ini loh. Gratis. Jadi booster itu harusnya perlu, Mas. Tetap meskipun kita ngomongnya kalau obat ya atau misalnya vaksin itu kan kita ngomongnya efektivitas ya. Kaitannya kan sama itu ya. Nah, perlu sebenarnya karena kita nggak tahu loh. Maksudnya virus itu kan juga makhluk hidup ya. Virus itu bisa bermutasi, virus itu bisa mutasi itu berubah sifat ya maksudnya ya. Misalnya sekarang saya pakai kemeja, besok saya pakai jaket itu sudah dianggap sama tubuh kita beda sudah. Nah itu dan mutasi itu terjadi di tubuh kita juga, bukan di tubuh orang lain atau misalnya di tubuh orang di negara lain gitu ya. Jarang maksudnya kalau mutasi itu dari Afrika terus dibawa ke sini itu jarang. Tapi mutasi yang mirip di Afrika, nah itu mungkin. Makanya sebenarnya booster itu penting supaya apa ya? Supaya kita juga terlindungi gitu. Meskipun efektivitasnya dianggap lebih tinggi, bahkan Moderna ini efektivitas 90%. Oh, lebih tinggi lagi ya? Lagi. Dan akhirnya menimbulkan dampak efek samping yang besar juga. Jadi banyak yang menyakiti namanya gitu. Oke. Wah, seru banget ya, Michelle, Nindi. Aku jadi nggak pengen selesai gitu. Tapi mau nggak mau tuh ada di atas tuh ada iklan. Waduh, akan ditutup. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lagi boleh tanya di grup kali ya, Vin ya. Kalau misalnya boleh japri ke Alvin nggak sih? Kalau mau tanya. Nindi mungkin kalau koas mau sharing-sharing, Michelle juga mau tanya buku atau apa, boleh loh Kak Alvin membuka WhatsApp-nya lebar-lebar. Oke, thank you ya Nindi, thank you Michelle, thank you Alvin. Mungkin next time kita bisa sharing-sharing lagi ya. Sehat-sehat semuanya. God bless you. Makasih Kak, makasih Mbak Bella. Makasih Ya. Kak. Ya, sama-sama. Hai.